Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Apsi TI SIP 9 akan menjelaskan laporan kerja kelompok kami. Nah, di sini ada saya Clarissa Presti Pangeran dan teman saya Terin Eliska dan Anissa Asmi. Di sini tuh BPAD Lab mengembangkan proses sistem registrasi mata kuliah secara online yang berbasis website dengan menggunakan sebuah database untuk penyimpanan datanya. Nah, di sini tuh websitenya itu adalah sistem IGADIS. Pada proses sistem IGADIS ini melibatkan dua stakeholder, yaitu mahasiswa dan dosen wali. Nah, proses pertama itu adalah mahasiswa melakukan input kuesioner dan input mata kuliah. Lalu kedua proses tersebut akan masuk ke dalam sistem IGADIS. Selanjutnya hasil inputan mahasiswa tersebut akan diterima oleh dosen wali. Lalu dosen wali melakukan approve, yang hasil approval dosen tersebut akan masuk kembali ke dalam sistem IGADIS. Nah, untuk diagram level 1-nya akan dijelaskan oleh Terin Eliska. Di sini di level 1 terjadi dua proses. Yang pertama ada kelola data kuesioner. Sebelumnya mahasiswa melakukan penginputan kuesioner yang nantinya penginputan kuesioner terjadi proses kelola data kuesioner yang nantinya data kuesioner akan tersimpan di data kuesioner. Setelah itu proses kedua adalah kelola pemilihan data mata kuliah. Sebelumnya mahasiswa melakukan penginputan mata kuliah. Setelah itu terjadi proses kelola data pemilihan mata kuliah. Setelah itu penginputan mata kuliah dan data kuesioner yang telah dilakukan oleh mahasiswa tadi akan masuk ke atau diterima oleh dosen wali. Setelah itu dosen wali menerima notifikasi dan melakukan inputan approval yang nantinya akan masuk lagi ke proses kelola pemilihan data mata kuliah. Setelah itu di proses kelola pemilihan data kuliah yang telah di-approve oleh dosen wali, selanjutnya data tersebut akan masuk dan tersimpan di data mata kuliah mahasiswa. Selanjutnya selanjutnya terdapat diagram level 2 yang akan dijelaskan oleh Anissa Asmi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai level 2-nya yang sebelumnya udah diketahui bahwa data kuesioner ini mahasiswa menginput data kuesioner lalu masuk ke dalam proses pengolahan data kuesioner tersebut yang mendapatkan outputan itu penyimpanan data kuesioner. Lalu selanjutnya data kuesioner yang tadi sudah dicari oleh mahasiswa itu dia masuk ke dalam proses input mata kuliah yang sebelumnya mahasiswa tersebut sudah menginputkan mata kuliah. Lalu proses input mata kuliah itu menghasilkan suatu data mata kuliah mahasiswa yang kemudian masuk kembali ke dalam data store yang disebut data mata kuliah mahasiswa. Lalu data mata kuliah mahasiswa itu menghasilkan hasil laporan data mata kuliah yang akan menjadi suatu syarat dalam proses cetak KSM untuk mahasiswa tersebut. Nah, dari proses input mata kuliah ini, data mata kuliah diberikan kepada dosen wali. Setelah dosen wali melihat data mata kuliah tersebut, lalu dosen wali melakukan approval permohonan mata kuliah yang sebelumnya mahasiswa tersebut itu melakukan permohonan ACC mata kuliah. Maka terjadilah proses ACC mata kuliah yang selanjutnya tahap terakhir mahasiswa harus melakukan proses cetak KSM dan mahasiswa harus melakukan permohonan cetak KSM, lalu terjadilah proses cetak KSM tersebut. Nah, seperti itu dari tadi yang dijelaskan oleh Caca dan Terin, lalu saya dari diagram level 0, level 1, level 2 seperti inilah hasilnya.
yang telah kami kerjakan dan kami diskusikan. Untuk itu, sekian dari hasil presentasi kami bertiga. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.